Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Jam 8 Worldwide bersama dengan gua Irfan Rapsodi. Tentunya di konten ini kita akan memberikan kalian fakta-fakta yang sangat faktual dan akan menjunjung tinggi kejujuran yang hakiki layaknya kehidupan ini. Nah, jadi hari ini gue mengucapkan selamat tahun baru dulu 2024. Semoga apa yang diidam-idamkan dan dicita-citakan, diharapkan dan dimimpikan akan terkabul di tahun ini. Ya kalau belum terkabul minimal udah pelan-pelan nyicil lah ya. Nah, seperti kami di Jam 8 Worldwide, target kami tahun 2024 ini adalah 1 miliar ya subscribers. Cuman kayaknya nggak bisa, ya sengaja nyicil aja dulu gitu. Nah untuk hari ini kita akan ya seperti biasa ya fakta-fakta seputar dunia, seputar kehidupan yang akan membuat Anda menambah wawasan, akan bertambah wawasan Anda. Ya, saya disclaimer dulu, saya tidak ada afiliasi dengan siapapun. Buzzer-buzzer pemerintah itu saya tidak ya. Eh, Capres nomor berapapun saya tidak ada afiliasi, jadi jangan salahin saya kalau MU kalah terus. Nah, saya sudah megang buku kitab putih ini, sudah terganti oleh kitab hitam. Kita langsung saja kepada fakta yang pertama, yaitu adalah universitas tertua di dunia itu bukanlah Harvard atau Oxford yang Anda tahu. Jadi, universitas tertua di dunia itu berada di Maroko atau bahasa bahasa Inggrisnya Moroko ya, Maroko. Ini adalah dibaca dulu biar nggak salah ya. Itu University of Al-Qarawiyyin. Itu University of Al-Qarawiyyin ini itu berada di kota Fes, Maroko. Ini pertama pertama kali dibangun itu merupakan sebuah masjid pada tahun 859 oleh Fatima Al-Fihri. Nah, beliau ini adalah anak dari saudagar kaya Muhammad Al-Fihri. Jadi pada awalnya Al-Qarawiyyin ini adalah sebuah madrasah. Jadi ada masjid, nah itu ada madrasahnya di situ tuh. Jadi tempat pendidikan juga. Nah, pada tahun 1963 itu setelah banyaknya pergantian pergolakan di Maroko, pergantian rezim lah ya. Nah, pada tahun 1963 madrasah ini bertransformasi sebagai universitas, nah, di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, kalau sejarah gimana lu cari aja sendiri ya. Soal ini kan bukan konten sejarah. Jadi itu tuh universitas paling tertua di dunia dan awalnya itu adalah sebuah madrasah. Itu kan madrasah kan nggak cuma TK ya, dari TK sampai SMA, bahkan pada saat itu juga menjadi universitas ya, walaupun pada tahun 63 baru dibilang itu sebuah kampus. Nah, jadi kalau ada anak-anak muda yang pengen ke ala Karawiyin, tetap semangat ya kalau misalnya pengen kuliah di sini di Maroko. Jadi Maroko mempunyai universitas tertua di dunia. Jadi untuk para anak muda dan untuk para orang tua, cepatlah berhenti Maroko. Itu dia yang pertama ya, universitas tertua di dunia, Al Karawiyin di Maroko. Kita lanjut aja, kita next ke fakta nomor 2, yaitu Pulau Kucing di Aoshima, Jepang. Jadi Aoshima adalah sebuah Aoshima adalah sebuah pulau di prefektur Ehime yang terkenal dengan sebutan Pulau Kucing. Pasti pada udah tahu kan, lihat di Instagram atau di Google, wah ini ada pulau isinya kucing semua. Sebenarnya di Jepang tuh ada nggak cuma ini doang, ada satu lagi pulau pulau kucing juga. Jadi emang mayoritas tuh banyak kucing di situ. Karena banyak banyak populasi kucing di sana di Pulau Aoshima ini, itu dengan total 15 warga setempat dengan lebih dari 100 kucing. Jadi di sana itu sekarang hanya terdapat 15 warga setempat beserta keluarganya dengan 100 kucing lebih. Anda bayangin ya. Dan pada awalnya ini Aoshima itu adalah sebuah pulau tidak berpenghuni. Tetapi ternyata itu tempat yang bagus untuk
memancing, mencari ikan. Nah, makanya mayoritas yang ada di sana, penduduk warga setempat itu adalah nelayan. Jadi, dia biasa nyari-nyari ikan. Kucing-kucing ini pada awalnya itu membantu nelayan untuk mengatur populasi tikus. Nah, jadi kucing-kucingnya itu inilah berburu tikus lah. Soalnya kan mungkin tikus-tikusnya suka di samping ngambil duit rakyat juga suka ngambil ikan-ikan dari nelayan ini yang akan dijual. Jadi kucingnya itu bahu membahu bekerja sama dengan nelayan untuk inilah populasi tikusnya biar agak menurun. Kucing-kucing di Aoshima ini, di Pulau Aoshima ini di Jepang ini sudah akrab lah dengan turis. Jadi kalau misalnya kita di sekarang nih di kota, misalnya kita ketemu kucing itu kan biasanya kan kucing takut ya sama manusia. Nah, tapi di Pulau Aoshima ini, lu turun dari kapal itu udah langsung disambut lah sama kucing. Anggaplah lu turun, terus lu langsung duduk di pinggiran, kan misalnya ada bangku-bangku. Nah, dia tuh langsung satu-satu ngedatangin lu gitu. Siapa nih? Bau-baunya bukan orang sini nih, gitu. Populasi masyarakat di Aoshima ini itu kebanyakan masyarakat yang sudah lanjut usia. Karena memang kan itu pulau sendiri ya. Jadi yang para anak mudanya, generasi mudanya itu udah pasti dia ke kota, ke ibu kota gitu. Merantau lah. Jadi Pulau Aoshima ini sebenarnya dia itu tidak menyediakan tempat untuk turis dalam arti begini. Jadi di sana itu tidak ada penginapan, tidak ada kendaraan itu juga jarang. Habis itu vending machine itu juga nggak begitu banyak. Jadi disarankan kalau Anda ingin ke sana itu memang sudah membawa makanan sendiri, penginapan itu juga, gue nggak tahu ya, gue nggak dapet info tentang penginapan, mungkin ada ya homestay gitu ya, tapi nggak ada kayak hotel gitu, nggak ada. Dan di sana itu dilarang untuk memberi makanan untuk kucing. Nah, itu peraturan warga di sana. Karena warga di sana tuh setiap hari ngasih makan juga ke kucing-kucing yang ada seratusan ini. Jadi Anda nggak usah takut kucingnya terlantar atau gimana tuh nggak bakar. Jadi untuk cat lovers itu tetap semangat mencari duit agar Anda bisa ke Pulau Aoshima. Soalnya itu ya surganya bagi pencinta kucing ya. Ada juga di Turki kan tuh juga banyak tuh di jalan-jalan tuh kucing tuh. Oke, itu di Pulau Aoshima. Kita jalan lagi ke pulau khusus untuk para koruptor. Ini nih. Ini ada satu pulau yang menurut gua ya, ini cocok untuk para koruptor nih, terpidana koruptor. Jadi pulau ini adalah namanya Snake Island atau Pulau Ular. Nah, bahasa lokalnya ini adalah, ini gue baca dulu biar nggak salah ya. Ila de Queimada Grande. Tapi itu logatnya bukan logat Itali, tapi ini bahasa Brazil. Ilha da Queimada Grande. Jadi Pulau Ular ini berada di lepas pantai tenggara Brazil. Ini masih kepunyaan negara Brazil. Di pulau ini diperkirakan ada sekitar 2.000 hingga 4.000 golden lance head viper. Nah, itu ular ya. Ular yang sangat berbisa dan mematikan. Dan ini merupakan hewan endemik di mana adanya di situ doang. Jadi lu nggak mungkin nemu ular ini di misal Danau Cipondoh atau misalnya di pinggiran dekat Pasar Cipadu gitu, lo nggak bakal nemu nih, karena adanya di situ doang. Ular ini bisa tumbuh hingga setengah meter dan ya seperti gue bilang tadi ini sangat berbisa. Angkatan Laut Brazil melarang siapapun untuk pergi ke pulau ini kecuali ada izin dari otoritas setempat atau penegak hukum setempat. Jadi nggak main-main nih. Ini Angkatan Laut Brazil yang ngomong nih. Nggak bisa kita main langsung datang ke sana. Soalnya emang ya itu isinya ular semua. Ada sih binatang lain kayak kelelawar dan lain-lain, tapi ya dibanding ularnya banyakan ularnya. Dan jarak antara pulau ini dengan kota terdekat yaitu Sao Paulo itu adalah 145 km. Jadi kalau misalnya lu kegigit di pulau ular ini, lu nggak bakal bisa nyampe ke darat. Itu udah pasti mati gitu. Jadi kalaupun Anda tergigit kena bisanya dan Anda selamat, itu juga organ dalam lu tuh pasti ada yang rusak gitu. Nah, makanya itu ini cocok untuk para koruptor.
Dia koruptor yang dari ketok palu, kita kerjasama dengan Brazil. Nah, udah nggak usah penjara, suka miskin dan lain, nggak perlu. Langsung aja kirim Pulau Ular, datang nih, set kapal datang, diturunin, tendang kalau perlu belakangnya, sep, udah ya nggak ada sejam juga tewas tuh koruptor. Ah itu kayaknya sepertinya lebih adil ya, dimiskinkan dan dimasukkan ke Pulau Ular. Oke, hari ini 3 aja ya. Karena durasi tidak cukup, jadi pesan saya untuk hari ini semoga 2024 menjadi tahun yang lebih baik dari pada tahun 1900-an ya. Sampai jumpa lagi.